Halo guys, balik lagi di channel Brian Lexi. Kali ini kita coba ada yang request bahas saham Polu. Gue juga baru kemarin kayaknya lihat dia tuh muncul di top gainer ya. Nah, ini kalau kita lihat seminggu terakhir aja udah naik 76%. Gitu. Lalu kalau sebulan terakhir udah naik, udah beggar lebih malah. Oke. Kalau lihat dari key statistik, sebenarnya kurang menarik karena dia masih merugi ya. Gitu. Cuma kalau dari 2021, 2022, 2023 itu makin kesini nih di 2024 potensinya tetap akan merugi tapi menurun gitu. Jadi mungkin itu satu sisi positifnya. Nah gitu ya. Jadi kalau di mana sini di PI rasionya aja udah minus gitu ya. Oke ya, kalau gua mungkin kurang tertarik sebenarnya untuk masuk. Lalu dari order book juga nggak tahu ya, agak mengkhawatirkan nggak sih? Oke. Lot-lotnya itu kecil gitu antriannya. Mungkin ini masuk yang nggak terlalu liquid kali ya. Gitu. Nah, ya apa ya? Gue juga nggak tahu. Coba kita lihat. Ini analis. Oke. PI-nya di bawah banget tuh. 10 tahun terakhir di bawah apa standar deviasi. Nah, cuman PBV-nya nih yang wow gitu. PBV-nya dia wow. Jadi kalau dari sisi sini kayaknya kurang menarik, udah terlalu beresiko sih sebenarnya gitu. Ya raca keuangan tadi sebentas ya minus gitu pendapatannya. Seasonality. Oke, entah kenapa di bulan Februari ini saham naik tuh. Mayoritas hijau gitu. Ya berarti kalau kalian mau masuk ya saran gue nanti aja lah. Di bulan Mei juga nih ada potensi bagus. Di bulan Juli. Nah kalau mau di bulan Juli tuh sama September, Oktober ada kemungkinan bagus lagi dia harga sahamnya. Secara rata-rata ya ini masih seasonality. Nah ini karena dilihat di bulan Februari tuh ada potensi seperti itu gitu. Mungkin orang-orang yang masuk di sini orang-orang yang udah ngelihat ini duluan gitu ya. Jadi mereka lihat di 2024 itu pernah naik tinggi di bulan Februarinya. Ya mereka beli gitu di bulan Januari. Jadilah bener gitu. Tapi ini di luar fundamental ya. Jadi cuma berdasarkan seasonal berdasarkan musim ya. Berdasarkan bulan-bulan baiknya gitu. Nah, kalau kalian beli sekarang dan di hold sampai Maret, ya Maretnya nih nggak pernah merah, nggak pernah hijau malah mereka. Jadi agak bahaya. Mau dibandingin sama siapa? Nggak tahu juga. RUPS belum ada gambaran RUPS lagi. Oke, nah di sini agak menarik nih. Ya di bulan Januari. Oke, ada 500 juta
juta lembar atau 55, hampir 6 juta lot gitu ya. Berarti ini ada pengendali baru di Januari 2025. Nah, oke. Sekarang itu kalau nggak salah tanggal 21 ya. 21 nih kurang lebih sebulan yang lalu nih. Pas berarti mungkin dia masuk di harga sama nih di 16.30. Berarti dia udah beggar ya. Nah, nggak tahu ini tujuan pengendalinya dia beli untuk apa mau habis beli terus distribusi lagi, nggak tahu juga ya. Oke, menarik nih di sini di situ. Profession Apparel, nanti kalian cari tahu sendiri tuh perusahaan apa. Apakah ini salah satu backdoor listing? Asik, nggak tahu juga ya. Karena nggak ada beritanya juga. Coba kita cek di stream news, ada berita-berita apa nih. Suspensi dibuka. Wah, sempat disuspend lama berarti ya. Enggak tuh. Harga naik di suspend. Sesi naik Desember. Wah, ini emang hari saham ini suka naik gila-gilaan ya. Ini kacau juga nih. Coba kita lihat dari 1 tahun terakhir aja udah 600 itu ya. Wah, gile. Nggak tahu nih ada agenda apa nih di saham ini. Ya luar biasa lah kenaikannya, sampai beberapa kali disuspend nih kalau kita lihat di beritanya nih. Beberapa kali disuspend gitu, karena ya salah satunya untuk melindungi investor juga kali ya, karena melihat kenaikan yang cukup drastis dalam waktu singkat gitu. Ini pernah juga di 2023 dia drop 180%. Wow, drop 180% tuh berarti habis dong. Gimana sih? Ya begitulah, mungkin ini kali ya di sini nih dia sempat turun cukup dalam. Oke, mungkin yang menarik itu tadi tuh di hari insider, ada insider berarti ada pengendali baru gitu di sini di Polu, PT Profession Apparel gitu. Oke, berarti dia ini ya garment ya. Dan kalau garment itu sebenarnya lagi kurang bagus ya. Kayak si Cyril aja sampai pilot. Gua juga punya PBRX tuh di suspend sampai sekarang belum dibuka. Sebenarnya kalau dari sisi apa namanya industrinya lagi kurang menarik gitu, karena memang di Indonesia lagi dibanjiri itu apa namanya barang-barang impor dari Cina ya gitu. Nah, punya rumah sakit menarik juga ya. Anak perusahaannya nggak cukup terdiversifikasi ya usahanya, nggak cuma bergerak di bidang garmen gitu, dia juga punya real estate sama rumah sakit. Tapi gue juga baru dengar rumah sakit Majapahit. Nah, kalian mungkin bisa cari tahu tuh apakah, karena di sini porsinya gede-gede nih gitu. Mungkin dari garmennya nggak menguntungkan, tapi dari real estate dan rumah sakitnya punya potensi ke depannya untuk cuan gitu.
ini nggak bisa dibahas begini doang ya. Kalian sih kalau gue saranin cari tahu lagi gitu. Kalau di sini sih sebenarnya udah terakuisisi ya. Jadi si Polunya sendiri udah bukan pengendali nih, si Golden Floor Global Resources-nya udah ganti pengendali gitu. Nah ya ini kayak saham Pani ya yang diakuisisi sama Big 2 gitu. Tapi ya kalau masuk sekarang udah lumayan tinggi gitu ya, dan khawatir disuspend lagi juga. Ya bijak-bijak lah kalau mau masuk. Tahu lah, harus tahu resiko. Kalau gue biasanya kalau mau masuk yang di saham-saham beresiko ya paling maksimal cuma 5-10% dari portofolio aja. Jadi kalaupun ternyata sampai disuspend atau malah turun 90% ya gue cuma hilang 9% gitu sebenarnya dari portofolio gitu. Deh udah 10 menit lebih. Thank you gitu aja. Nanti ya dipikir-pikir aja. Kalau gue sih nggak terlalu menyarankan ya. Kalau lihat dari patternnya aja udah cuit gitu ya, naiknya agak tajam gitu. Kecuali kalau kalian punya barang dari tahun lalu itu udah multi bagger. Thank you.